Nah, ini yang kita itu kan dilawan. Dengan menggunakan tali, sejumlah petugas gabungan dari Rescue Basarnas, BPBD, PMI, TNI, Polri, dan masyarakat mengevakuasi satu persatu wisatawan yang terjebak air bah saat berwisata di kawasan Sungai Bange, Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena debit air sungai yang cukup deras sehingga menyulitkan petugas. Proses evakuasi berlangsung hingga 2 jam. 7 orang wisatawan tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sebelumnya, ke-7 orang wisatawan tersebut berwisata ke Sungai Bange. Namun ketika hendak kembali pulang, debit air sungai tiba-tiba meluap akibat hujan deras yang mengguyur hulu sungai hingga mereka terjebak. Setelah kami tanya ke si supir langsung, beliau melaksanakan aktivitas mandi di lubungan laut di atas. Jadi beliau berangkat sekitar pukul 14 sampai di posko, kemudian naik ke atas sampai di tempat pemandian sekitar pukul 14.30. Jadi setelah beliau mandi, kemudian turun dan cuaca di hulu sudah hujan, kemudian terjebak. Kalau untuk kondisi supir waktu pas ditemukan ini seperti apa, Dan? Kalau untuk kondisi, alhamdulillah semuanya sehat, aman. Tetapi ada dari 7 supir tadi ada yang tidak bisa berenang. Jadi beliau memutuskan untuk bertahan menunggu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai aksi penolakan atas eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa dari pihak tergugat mencoba menggagalkan eksekusi dan menyerang petugas dengan lemparan batu dan petasan. Untuk memukul mundur massa, petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Kasus sengketa bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani ini disebut sudah terjadi sejak tahun 1996. Pihak penggugat mengaku sudah memenangkan kasus di pengadilan. Sementara menurut tergugat, putusan sengketa belum final dan masih dilakukan banding di pengadilan tinggi. Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, itu ada kesepakatan bahwa pihak pemohon eksekusi itu tidak boleh lagi melanjutkan eksekusinya karena pihak termohon merasa putusan kemenangan itu diduga ada izin palsu dan mereka sudah lapor ke Mabes Polri. Sebanyak 900 personel kepolisian dari Polrestabes Makassar diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan aksi penolakan agar situasi kembali kondusif. Berdasarkan permintaan dari Pengadilan Kota Makassar terkait mengenai masalah permintaan bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi hari ini, alhamdulillah sementara ini kita bisa saksikan berjalan dengan aman dan lancar. Setelah massa dipukul mundur, proses eksekusi kembali dilanjutkan dengan menggunakan alat berat di lahan seluas 4.000 meter persegi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Ketua Komnas HAM Papua terjebak baku tembak antara polisi dan KKB di distrik Moskona, Teluk Bintuni. Zaro Frikar, pensiunan Mahkamah Agung, terancam hukuman 20 tahun penjara dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Presiden Prabowo Subianto tegur sejumlah direksi BUMN dalam rapat arahan strategis dan antara di JCC Senayan.
Halo pemirsa, senang sekali News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan kebakaran hebat menghanguskan rumah warga di Jalan Satangga, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, api diduga berasal dari korsleting listrik. Api dengan cepat menghanguskan rumah semi permanen tempat usaha penjahit. Kebakaran ini membuat warga panik dan berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. 11 unit mobil damkar dengan 30 personel dikerahkan ke lokasi. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Kami kerahkan armada sebanyak 11 unit, jumlah personil kurang lebih 30 orang. Yang terbakar berapa rumah? Untuk rumah yang terbakar 1 rumah, 2 petak. Ini penyebabnya Pak? Penyebab untuk sementara belum kami ketahui, nanti pihak kepolisian yang jelaskan mengenai penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria babak belur usai dihajar warga Taman Sari, Jakarta Barat. Aksi main hakim sendiri itu lantaran pria tersebut diduga maling motor. Gila, bawa saja lu. Mau ngapain? Gila. Seorang pria diduga maling motor ini tidak berkutik diajar warga Jalan Kesejahteraan Taman Sari, Jakarta Barat. Warga yang emosi terus menghakimi pelaku hingga babak belur. Aksi warga ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, saat digeledah, dari tangan pelaku ditemukan sebuah celurit dan kunci letter T. Pria ini tertangkap karena menabrak pengendara lain namun berusaha kabur dengan motor curiannya. Jadi dia pas pintu ke sana, dia muter ke sini dia ke kanan. Dia terburu-buru nabrak kan teman saya sedang lagi yoga berdua. Nabrak, saya berhenti minta tanggung jawab. Yang tidak ada respon, buat tanggung jawab dia mau kabur, dia cegat. Nggak tahu dia ada punya bukti, barang-barang terbukti yang melanggar aturan. Celurit dan kunci T. Nah, gitu doang. Guna kepentingan penyidikan, pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek Taman Sari, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan terjadi saat sejumlah awak media mencoba meliput sebuah ruko yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja bodong. Seorang pria yang tidak diketahui identitasnya tiba-tiba mengamuk dan juga menghalang-halangi wartawan yang tengah mencari berita. Lu mau nyapa? Gua nggak ada urusan sama lu. Juga ada urusan sama lu ya, cuma luar kawan. Keributan terjadi di Ruko Plaza Bekasi Jaya, Areng Jaya, Bekasi Timur. Sejumlah wartawan yang tengah meliput lokasi yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja bodong tiba-tiba dihadang oleh pria tak dikenal. Selain memaki, pelaku juga sempat mengancam wartawan yang berujung pada ketegangan. Kericuhan baru mereda setelah seorang warga berusaha menarik dan menjauhkan pelaku dari lokasi ruko. Sementara menurut warga, ruko tersebut baru beroperasi sekitar 2,5 bulan dan dalam sehari ada saja yang datang ke ruko untuk mencari pekerjaan. Para pencari pekerjaan tersebut diiming-imingi langsung masuk dan bekerja setelah membayar sejumlah uang mulai dari Rp600.000 hingga jutaan rupiah. Kegiatannya apa Pak dia? Ya, nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Sehari berapa orang Pak yang untuk melamar pekerjaan ini Pak? Ya paling sedikit, pokoknya di atas 5 Pak. Di atas 5? Iya, paling sedikit 5 orang kok saya perhatiin itu. Usai keributan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan.
Namun ruko berlantai 2 tersebut sudah kosong dan dikunci dari luar. Kami yang punya lokasi ya, domisili ada di Kota Bekasi dan kami melakukan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, tidak bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong, kalau orang yang berizin tidak akan lari. Pihak Disnaker juga belum bisa melakukan penindakan karena tidak ada data baik dari lingkungan atau dari izin usaha. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang nikel di Blok Mandiondo, Kabupaten Konawe Utara berlangsung ricuh. Massa mendesak segera ada penetapan tersangka dalam perkara yang merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah. Silakan masing-masing di depan mobil masing-masing koordinator. Massa yang tergabung dalam Garda Muda Anoa Sultra berupaya mendobrak pintu gerbang kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Senin siang. Sejumlah peserta aksi bahkan mencoba merangsek masuk dengan memanjat pintu gerbang kejaksaan. Aksi memanas karena massa emosi. Tidak ada satupun perwakilan kejaksaan yang menemui peserta aksi. Bahkan pintu gerbang ditutup rapat. Dalam unjuk rasa ini, massa mendesak Kejati Sultra segera melakukan penetapan tersangka terhadap Komisaris Perusahaan Tambang Nikel PT Lau Agung Mining dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel di Blok Mandiondo, Kabupaten Konawe Utara, yang merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah. Sejumlah perwakilan aksi akhirnya diizinkan masuk ke dalam kantor Kejati Sultra. Ketegangan pun sempat terjadi saat proses dialog antara perwakilan aksi dan penyidik kejaksaan. Tidak bisa langsung dengan penyidik. Kita tersangka. Oke, sekarang tahapan selanjutnya apa? Sekarang pemeriksaan tindakan sesuai dengan Penyidik kejaksaan pun memastikan proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel terus diusut dan sudah masuk tahap penyidikan. Itu sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, sebelumnya sudah tahap persidangan sekarang. Yang itu Windu Aji dengan Glenn yang merupakan rentetannya. Untuk Tanlepin sudah dalam penyidikan. Sekarang tim penyidiknya sedang melakukan pemeriksaan di Jakarta. Setelah tercapainya kesepakatan antara pengunjuk rasa dan penyidik Kejati Sultra, massa akhirnya membubarkan diri. Namun mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa jika tuntutannya tak dipenuhi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Aktor Jonathan Frizzy diperiksa polisi atas dugaan obat keras yang ditemukan dalam rokok elektrik. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Puluhan warga negara asing ditemukan oleh warga bersembunyi di perkebunan sawit di daerah Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau. Ya, warga yang resah ini langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan imigrasi Dumai. Kelompok warga negara asing asal Bangladesh dan Rohingya Myanmar ditemukan warga di perkebunan sawit di daerah Tanjung Penyebal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau. Warga sekitar yang resah melihat keberadaan orang asing yang berkeliaran di dalam perkebunan sawit langsung melaporkannya ke pihak kepolisian setempat. Polisi bersama imigrasi yang tiba di lokasi mengamankan 68 orang asing, di mana 26 orang berasal dari Bangladesh dan 42 berasal dari Rohingya Myanmar. Menurut pihak imigrasi Dumai, 68 WNA berencana akan berangkat ke Malaysia melalui Pelabuhan Tikus yang ada di Kota Dumai. Mungkin kita akan koordinasi dengan UNHCR di Pekanbaru. Kalau memang dia pencari suaka atau pengungsi, ya kita akan bawa ke Pekanbaru. Selanjutnya, ke-68 WNA asal Bangladesh dan Rohingya ini akan dibawa ke Rudenim, Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.
Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komnas HAM Papua terjebak baku tembak antara polisi dan KKB di distrik Moskona, Teluk Bintuni. Peristiwa tersebut terjadi saat rombongan berupaya mencari Kasat Reskrim Polres Bintuni yang menghilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, distrik Moskona, Teluk Bintuni. Kontak senjata terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak akhirnya mundur ke dalam hutan. Kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima, syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil selamat dan dievakuasi ke distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 yang lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Puluhan orang menyerang kelompok lain yang sedang dirawat di Puskesmas Gegeti Bangkalan, Jawa Timur. Penyerangan terjadi akibat beda dukungan antara dua tokoh masyarakat. Warga yang marah menyerang Puskesmas Geger Bangkalan mengacungkan berbagai jenis senjata tajam. Dengan penuh emosi, warga memaksa masuk ke dalam. Beberapa orang bahkan sempat berhasil merangsek ke dalam lobi Puskesmas. Kondisi ini membuat para perawat, pegawai, dan keluarga pasien lainnya menjerit histeris. Warga ketakutan melihat berbagai senjata tajam masuk ke dalam Puskesmas. Anggota TNI, Koramil, dan polisi mencegah serta memukul mundur warga. Sebelumnya perselisihan sesama warga yang berbeda dukungan antara dua pihak tokoh masyarakat setempat. Selisih yang awalnya berupa cekcok mulut, kemudian berubah aksi perkelahian dengan senjata tajam. Dua orang dari masing-masing kubu terluka parah. Salah satu korban kemudian dievakuasi ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis atas luka yang dialami. Yang mana yang melibatkan dua pihak, masih kami dalami profil dari keduanya, motif dari keduanya. Yang kami terima, keduanya saat ini sama-sama terluka, sama-sama sedang diberi perawatan. Sementara dua korban yang terluka dirujuk ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan, serta salah satunya ke rumah sakit di Surabaya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, seorang pengguna mobil menganiaya seorang petugas SPBU di Sampang, Jawa Timur. Peristiwa itu terekam kamera hingga viral. Seorang pengendara mobil terekam CCTV saat terlibat cekcok dengan petugas SPBU di Sampang, Jawa Timur. Tiba-tiba, pengemudi mobil itu memukul petugas SPBU yang kemudian berusaha melawan. Setelah itu petugas SPBU lain datang untuk melerai. Namun pengguna kendaraan itu langsung pergi meninggalkan lokasi. Dari keterangan petugas SPBU, cekcok terjadi karena barcode yang diserahkan pelaku untuk mengisi BBM jenis Pertalite tidak sesuai dengan plat nomor kendaraannya. Pelaku diduga kecewa karena permintaannya ditolak. Barcode ya, bukan scan ya kan, scan saya lihat lagi kan, saya kan langsung lihat dulu plat nomornya itu apa tidak gitu kan. Saya scan, saya lihat plat nomornya nggak sama, saya lihat lagi itu kan, sudah lihat lagi saya ini nggak sama barcode-nya kan. Lah apa bedanya katanya, apa bedanya? Nanti saya punya barcode itu kan, nggak bisa, itu Sampang bisa.
Sampai saat ini korban masih belum melapor ke pihak kepolisian karena masih menunggu kabar dari pimpinannya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Jonathan Frizzy diperiksa oleh Satreserse Narkoba Polres Bandara. Publik figur yang disapa akrab dengan Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizzy sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Suta. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung pada penangkapan terhadap ketiga tersangka. Pemirsa, terkait dengan kasus Mbah Tupon, lansia yang kehilangan tanah seluas 1.655 meter dan diduga menjadi korban mafia tanah, pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan akan membantu Mbah Tupon mendapatkan kembali hak tanahnya dengan menyediakan pengacara gratis. Pemerintah Kabupaten Bantul akan memfasilitasi Mbah Tupon, korban mafia tanah, untuk kembali mendapatkan haknya. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Suparman mengatakan kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon menjadi perhatian pihaknya. Pemkab Bantul akan membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Tupon dan memastikan berada di pihak Mbah Tupon. Kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali di proses-proses selanjutnya. Pak, apakah bisa dikatakan Bupati Bantul dan Pemkab siap mendukung Pak Tupon? Siap. Jadi kami akan sediakan fasilitasi untuk proses. Kalau kemudian Pak Tupon membutuhkan pendampingan hukum, akan kami sediakan pendamping hukum yang kemudian bisa tanpa biaya. Sementara itu tidak hanya pemerintah kabupaten, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bantul Tri Harnanto juga mengatakan permasalahan Mbah Tupon menjadi perhatian khusus dan disiapkan langkah pengumpulan dokumen-dokumen untuk membantu pembuktian kasus Mbah Tupon. Jadi permasalahan kasus Pak Tupon ini Kementerian juga intensif memperhatikan permasalahan ini dan kami Kantor Pertanahan Bantul terutama kami juga sudah mengantisipasi hal-hal terkait dengan permasalahan Pak Tupon ini. Langkah awal kami sudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di Kantor Pertanahan dan kita pelajari. Pada prinsipnya kalau dari aspek pendaftaran tanahnya ya sudah benar, tapi dari aspek-aspek yang lain memang perlu dilakukan uji. Istilahnya ada pihak lain nanti yang akan menguji apakah keabsahan dari akta jual belinya, dan itu ya memang karena sudah dilaporkan di Polda, ya memang nanti pihak Polda akan koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Sebelumnya kasus Mbah Tupon yang sudah viral ini disoroti pemerintah Kelurahan Bangun Jiwo Kepanewon Kasian, Kabupaten Bantul bersama jajaran terkait, termasuk ATR BPN Bantul yang berkomitmen akan menuntaskan permasalahan tanah milik Mbah Tupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama dan digunakan ke bank.
Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Ya, yang seluas 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah beberapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata BR, Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, kasus ini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya Bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 pelaku pemalsu STNK ditangkap polisi di sejumlah lokasi berbeda di Sulawesi Selatan. Sementara itu pemirsa, di Jakarta, seorang pendeta asal Bogor melaporkan oknum polisi atas dugaan kriminalisasi kasus pemalsuan akta pernikahan dan pemberkatan pernikahan. Polisi menggerebek rumah salah satu pelaku anggota sindikat pemalsu STNK di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menemukan sejumlah STNK palsu serta sebuah komputer yang diduga digunakan untuk memalsukan surat kendaraan. Polisi pun menangkap 6 pelaku lainnya di sejumlah lokasi berbeda di Kabupaten Maros dan Kabupaten Jeneponto. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan bersama 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor, dan 1 unit truk tangki yang menggunakan STNK palsu. Tarif jasa pembuatan STNK palsu mulai 1,8 hingga 2,5 juta rupiah. Mobil dan motor yang menggunakan STNK palsu diduga kendaraan hasil penggelapan dan pencurian. Penggelapan leasing dan ada sepertinya mobil curian. Ini tim kita masih bergerak. Jadi berdasarkan pengakuan dari tersangka yang kita amankan, itu ada sekitar ratusan yang diproduksi untuk STNK aspal. Ditemani tim kuasa hukumnya, seorang pendeta gereja HKBP Gideon Saragi melaporkan mantan Kasat Reskrim Polres Bogor Kompol RS yang diduga telah melakukan kriminalisasi terhadap dirinya ke Mabes Polri Jakarta. Kasus bermula ketika pendeta Gideon dijadikan tersangka dalam kasus pemberkatan pernikahan atas laporan seorang jemaat yang telah dinikahinya. Kuasa hukum korban menilai penetapan tersangka pendeta Gideon diduga cacat hukum dan diminta untuk dievaluasi. Dalam hal ini, ya perlu saya sampaikan, sejak Indonesia berdiri, negara ini
produk akta catatan sipil adalah produk dinas catatan sipil, bukan produk pendeta atau gereja. Kenapa Bapak Pendeta sebagai ulama atau pemuka agama ditetapkan tersangka? Bahkan yang lucu dan aneh bin aja ditetapkan tersangka terlebih dahulu, baru dikeluarkan sprindik berulang kali. Sementara itu Polri ataupun terlapor belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Jakarta, Wahyu Ruslan dan Den Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama dua tokoh lain resmi dilaporkan ke polisi oleh sebuah ormas di Banten. Pakar telematika tersebut dilaporkan atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Organisasi masyarakat Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah mendatangi Mapolda Banten Senin siang. Mereka melaporkan pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Cianifar, serta Dr. Tifauzia Tiasuma atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah, Roynal Pasaribu, menyatakan pelaporan ketiganya diajukan dengan dasar pasal penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Selama lembaga penerbitnya itu tidak pernah membatalkan, tetap mengakui asli, dan pengadilan pun tidak pernah juga menyatakan itu ijazah yang palsu, kita berpegangan kepada itu. Atas dasar itulah kita datang ke Polda ini, supaya tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat. Sebelumnya, pengamat telematika Roy Suryo mengatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang viral di media sosial palsu. Dalam kesempatan lain, Roy Suryo menyatakan siap menghadapi proses hukum dan membuktikan keabsahan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo di pengadilan. Ijazahnya tidak ada di UGM. Skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Itu antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Sementara itu, mantan orang nomor 1 Republik Indonesia Joko Widodo akan menempuh jalur hukum karena masalah ini sudah menjadi fitnah dan mencemarkan nama baik dirinya. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya. Sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Joko Widodo juga menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim dalam persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan tersangka suap vonis bebas Ronald Tanur kembali digelar. Sidang atas terdakwa Zarof Rikar itu digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus maklar kasus Ronald Tanur, Zarof Rikar Senin siang kembali menjalani sidang lanjutan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Total ada 9 saksi yang akan memberikan keterangan, namun baru 3 saksi yang terkonfirmasi hadir dalam sidang. Ketiga saksi tersebut adalah Bert Nomensen Sidabutar, Diah Puspita Ningrum, dan Abdul Muluk. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Salah satu tersangka adalah maklar kasus Zarof Rikar yang menjadi perantara suap antara pihak Ronald Tanur dengan majelis hakim untuk membebaskan Ronald Tanur. Atas hal itu, Zarof didakwa atas upaya permufakatan jahat karena menjanjikan uang 5 miliar rupiah pada Hakim Kasasi Agung Susilo. Dan atas perannya itu, Zarof Rikar terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap aset-aset milik Kepala Balitbang Diklatkum di Mahkamah Agung, Zarafrikar, di kediamannya. Penggeledahan dan penyitaan terkait penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang menjerat Zarafrikar. Yang lain, tadi kan lemari itu belum kita sisir dokumennya, kita baru sisir itu di dalam. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah Zarafrikar terkait perkara TPPU dalam kasus korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Kejagung juga telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai aset yang diduga milik ZR. Zarafrikar sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur dalam sidang pengadilan Tipikor. 1, 2. Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi adukan Jampitsus terkait surat dakwaan Zarafrikar ke Jamwas Kejagung RI Senin siang. Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Police Watch atau IPW, dan Pergerakan Advokat Nusantara mengadukan Jampitsus Febri Adriansyah dan JPU M. Nur Rahman Adikusumo ke Jamwas Kejagung RI berkaitan surat dakwaan Zarafrikar. Keduanya diduga sengaja melekatkan pasal gratifikasi atas temuan barang bukti uang tunai sebesar 915 miliar dan 51 kg emas. Seharusnya terdakwa Zarafrikar dikenakan pasal suap dan atau TPPU. Koordinator Koalisi Sipil Anti Korupsi Ronald Tanur, lobi-lobi menyampaikan pemberitaan tentang pengaduan bukan untuk menyerang institusi Kejaksaan Agung, melainkan sebagai social control demi kebaikan penegakan hukum. Dan dalam kaitan perkara apa? Kebijakan dilakukan Jampitsus Febri Adriansyah dalam pembuatan surat dakwaan terhadap terdakwa Zarafrikar dengan hanya menggunakan delik gratifikasi, maka secara langsung dan tidak langsung telah merintangi atau menggagalkan hakikat tujuan penyidikan untuk membuat terang dugaan pidana yang tengah disidik. Karena pertanggungjawaban pidana dibatasi. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan Jack TV Tian Bahtiar dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Pengalihan penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan tersangka yang mengalami riwayat penyakit serius. Pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar menyebut pengalihan penahanan tersebut telah dilaksanakan sejak 24 April 2025. Harley menjelaskan proses pengalihan penahanan telah melalui konsultasi dengan tim dokter dan dilengkapi dengan surat permohonan resmi dari pihak kuasa hukum tersangka. Selain itu, pemirsa, penyidik juga mensyaratkan jaminan dari istri tersangka untuk mendukung proses hukum. Sebagai bagian dari pengawasan, Tian Bahtiar dilengkapi dengan alat elektronik untuk memantau pergerakannya selama menjalani status tahanan kota. Bahwa sejak tanggal 24 April 2025 terhadap tersangka TB oleh penyidik telah dilakukan pengalihan penahanan dari yang selama ini dilakukan tahanan rutan menjadi tahanan kota di Bekasi. Apa yang menjadi alasan dari pengalihan penahanan ini? Yang pertama, bahwa kuasa hukum yang bersangkutan mengajukan terhadap pengalihan penahanan itu, ya. Kemudian yang kedua, bahwa ada alasan kesehatan, sehingga penyidik setelah berkonsultasi dengan tim dokter, ya, berketetapan bahwa kepada yang bersangkutan sangat perlu dilakukan pengalihan penahanan. Dapat kami sampaikan bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah 8 ring dipasang. Ya, kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik yang akan melakukan
pemantauan terhadap pergerakan. Ya, jadi sudah dipasang alat elektroniknya. Pemirsa, Presiden Prabowo bertemu dengan Federasi Industri Korea Selatan, di mana pertemuan membahas perluasan kerjasama antara kedua negara. Pertemuan dengan organisasi ekonomi terbesar di Korea Selatan digelar di Istana Merdeka Senin pagi. Presiden Prabowo menyambut langsung para delegasi di ruang Jepara Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Tak ketinggalan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani, ikut hadir dalam pertemuan ini. Pertemuan digelar untuk memperkuat hubungan ekonomi dan memperluas peluang kerjasama investasi antara Indonesia dan Korea Selatan di berbagai bidang. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani, bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam pertemuan terbuka Danantara di JCC Senayan, Jakarta. Prabowo mengaku arahan tersebut digelar secara tertutup karena banyak jajaran direksi BUMN yang mendapat teguran. Pemirsa, Prabowo Subianto memberikan arahan strategis Danantara, terutama dalam berkolaborasi dengan BUMN. Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya serta aset BUMN ke berbagai proyek yang memiliki dampak besar bagi keberlangsungan ekonomi Indonesia. Usai memberikan arahan, Prabowo mengungkapkan bahwa pertemuan digelar secara tertutup karena ia banyak menegur sejumlah direksi BUMN serta melakukan evaluasi kinerja para direksi. Ya, jadi tadi saya menyampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi,
kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Anda masih di News Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Antani, ada rekan saya Bayu Pradana. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sebuah gudang mebel di Desa Sukarojo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ludes terbakar Selasa dini hari. Api dengan cepat menghanguskan gudang beserta isinya. Api juga membakar 1 unit mobil dan 2 sepeda motor. Dan untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar dan 14 personel. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah di belakang gudang pemirsa. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 250 juta rupiah. Sementara itu pemirsa, di Desa Straturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tumpukan atau ratusan ban truk terbakar. Kebakaran membuat warga sekitar panik. Kebakaran diduga akibat sengaja dibakar oknum yang tidak bertanggung jawab. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 1 unit mobil damkar dan 4 personel ke lokasi. Pemirsa, viral sebuah video berisi seorang bocah nyaris diamuk massa di Cianjur, Jawa Barat. Diduga bocah tersebut mencuri mobil hingga akhirnya tertangkap dan viral di media sosial. Seorang bocah cilik yang diduga pencuri mobil ditangkap warga di kawasan Ciranjang di Cianjur, Jawa Barat setelah dikejar dari Bandung. Dalam rekaman video amatir, bocah yang masih di bawah umur ini berhasil diamankan warga di tengah sawah. Hah? Nah, jauh-jauh sih dah. Tuing tuh si Eta diajak dah. Orang mana si Eta? Mobil nubruk di rawaselang. Sedangkan mobil curian ditemukan penyok sebelah kiri karena sempat menabrak. Dia posisi di bakan curug, benang lompat ke sawah. Diketahui bukan pertama kalinya bocil ini melakukan pencurian, melainkan sudah beberapa kali. Saat ini bocah cilik ini diserahkan ke pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Petugas masih mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan adanya jaringan pencurian mobil yang melibatkan pelaku. Ya, letter D. Aksi para pelaku curanmor di Depok, Jawa Barat kian meresahkan. Kali ini motor milik polisi digasak pencuri saat terparkir di garasi rumah di wilayah Sindang Karsa, Tapos, Kota Depok. Inilah detik-detik pencurian motor milik seorang anggota polisi yang tengah terparkir di halaman rumahnya. Modus yang digunakan pelaku pun cukup nekat, yakni dengan merusak gembok pagar dan membawa kabur motor yang terparkir di garasi rumah. Pencurian pertama kali diketahui orang tua korban, Amandur Rahman, saat hendak ke masjid untuk sholat subuh. Ia mengaku terkejut melihat pintu pagar rumahnya dalam kondisi terbuka. Setelah ia periksa, ternyata motor milik anaknya sudah hilang dari garasi rumahnya. Waktu sebelum subuh jam 4 kurang berapa gitu. Kita kan kata mau berangkat ke musola, tahu-tahu kan pintu udah terbuka, kunci dibuang udah. Gemboknya juga rapi, pintu gemboknya nggak ini kayak yang dibuka gitu aja. Peristiwa ini semakin menambah daftar panjang kasus pencurian sepeda motor yang belakangan kerap terjadi di Kota Depok. Polisi diharapkan untuk segera meningkatkan patroli keamanan lantaran aksi curanmor di Kota Depok kian meresahkan warga.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan dalam kondisi mengenaskan dalam kamar indekos. Wanita tersebut diduga korban pembunuhan karena terdapat sejumlah luka bekas sayatan dan juga tusukan benda tajam di tubuhnya. Warga Gang Ninjo, Kampung Cibuntu, Desa Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad wanita tanpa identitas. Korban ditemukan tertutup kain spray di dalam kamar indekos lantai 2. Jasad korban dalam kondisi mengenaskan dengan sejumlah luka sayatan dan tusukan benda tajam. Menurut keterangan saksi, korban adalah pengunjung transit bersama teman laki-lakinya. Pada jam 3:30 pagi, saksi sempat melihat 2 motor yang mencurigakan sebelum penemuan jasad korban. Yang pertama tuh yang naik Vario warna silver. Silver tuh baju kaos oblong. Yang kedua pakai topi. Yang ketiga tuh pakai jaket. Mukanya rada-rada panik ya, gimana juga. Namanya juga ngebut ya Bang ya. Itu langsung keluar tuh, langsung pergi keluar dari gang ini. Sudah jeda itu 3 menit atau 4 menit tuh ada motor Beat. Kalau cirinya saya kurang tahu juga sih, pakai helm, kayaknya pakai jaket juga, kayaknya Beat Streetnya juga warna silver juga. Keluar dari kontrakan korban? Dari kalau yang Beat Street itu saya nggak ngeliat sih, yang kalau yang dari Vario tuh turun. Dari atas? Dari atas yang dari TKP tuh turun. Petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Muhammad Abdal di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Abdal merupakan bocah 4 tahun yang tewas mengenaskan dengan cara dibakar di sebuah kamar kontrakan. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Muhammad Abdal di Bojongrengek, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Muhammad Abdal merupakan balita 4 tahun yang tewas dibakar, diduga oleh kekasih ibunya. Warga berdatangan guna mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya korban dengan cara yang tak manusiawi. Ayah kandung korban tak kuasa menahan tangis saat mengantarkan Abdal ke tempat pemakaman umum Pintu Kapuk. Ayah kandung korban meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan dihukum mati karena perbuatan kejinya. Untuk pihak berwajib, saya mohon apabila menemukan atau sudah menangkap si pelaku pembunuhan anak saya, tolong ditangkap dan dihukum yang seberat-beratnya. Kalau perlu dihukum mati, karena bukan hanya dibakar. Saya sebagai orang tua tahu, menyaksikan hasil otopsi di situ. Sebelum hasil otopsi, dokter aja sudah ngomong duluan ada pukulan benda tumpul di kepalanya. Itu yang saya tahu. Berarti si korban bukan hanya dibakar, awalnya dibunuh, lalu dia mau menghilangkan jejak dengan cara dibakar. Kini polisi masih mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sebelumnya warga Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten panik saat melihat kepulan asap dari kontrakan yang terkunci. Saat upaya pemadaman, warga pun dikejutkan dengan keberadaan jasad balita 4 tahun yang hangus terbakar dan nyaris tak dikenali. Sementara di saat bersamaan, ibu korban tengah mencari keberadaan anaknya yang diduga berada di kontrakan yang ditempati teman prianya. Saya kagak tahu, yang lebih jelas yang punya kontrakan. Tapi cowok? Cowok. Memang terlihat ada anak kecil nggak sebelumnya? Belum. Ibunya korban memang cari anaknya ke sini atau? Cari anak. Oh, memang lagi nyari anaknya. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang, Banten untuk diotopsi. Pemirsa, ajang Futsal Nation Cup yang digelar untuk persiapan menuju Pro Futsal League musim 2024-2025 putaran kedua telah memasuki babak semifinal. 4 tim papan atas bertanding untuk memperebutkan tiket masuk ke final. Pertandingan semifinal pertama Futsal Nation Cup di Gor Amongrogo, Kota Yogyakarta, mempertemukan Cosmo JNE melawan Favage Banua.
Laga sengit kedua tim sudah berjalan sejak peluit pertama dibunyikan. Jual beli serangan terjadi sepanjang laga. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada Cosmo JNE yang mampu menutup pertandingan dengan skor tipis 2-1 sehingga berhasil meraih tiket ke partai final. Kita sudah mencoba semuanya opsi untuk dari latihan, kita konsentrasi untuk pertandingan hari ini. Kita sudah tahu Fafage tim bagus, tapi sekarang hari ini babak kedua Cosmo lebih baik. Lolos ke final. Sementara pada laga semifinal kedua, pertarungan sengit juga tersaji dalam laga antara Bintang Timur Surabaya atau BTS FC melawan Pangsuma FC. Kedua tim bermain imbang 1-1 hingga waktu normal di kedua babak selesai. Menang antara kedua tim harus ditentukan lewat drama adu penalti. Pada babak adu penalti, Pangsuma berhasil mengalahkan BTS FC dengan skor 5-4 dan menegaskan posisinya untuk melaju ke babak final dan bertemu Cosmo JNE. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galuh Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, PB Popsi bekerja sama dengan Moore Production dan iNews Media Group menghadirkan juara dunia biliar bola 9 tahun 2024 Fedor Gorz ke Indonesia. Kunjungan pebiliar Amerika itu merupakan bagian dari agenda eksibisi bertajuk True Champ bersama Fedor Gorz. Para penggemar biliar dan juga para atlet biliar berkesempatan untuk bertemu dan beradu kebolehan bermain biliar dengan juara dunia biliar bola 9 tahun 2024 Fedor Gorz di Q Biliar Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam laga eksibisi bertajuk True Champ bersama Fedor Gorz, acara yang digelar PB Popsi bekerjasama dengan Moore Production ini bertujuan untuk melecut semangat para atlet biliar tanah air untuk bisa menjadi atlet kelas dunia. I think it's the same in every sport. You know, it's dedication, discipline, hard work. That's something that I personally experienced. You know, the more I work, the more lucky I am. Of course, the fortune is also involved in that process as well, but hard work is definitely something that is the must. Harapan kedepannya semoga bisa melahirkan atlet-atlet dunia yang berprestasi, terus bisa mengharumkan nama Indonesia lewat biliar. Kehadiran sang juara dunia ini sekaligus menjadi upaya PB Popsi dalam memajukan olahraga biliar di Indonesia. Di usia 24 tahun, dia adalah juara dunia. Mudah-mudahan dengan kedatangan Fedor Gorz, makin banyak generasi muda yang terpacu untuk bisa menjadi pemain nasional, terus ditingkatkan menjadi internasional, dan one day siapa tahu bisa dari Indonesia juara dunia. Ya, kita sebagai Popsi pasti akan berkomitmen terus untuk support olahraga biliar yang sehat dan untuk kembangin atlet muda-muda yang mau jadi yang mau main di luar negeri. Melalui berbagai event, PB Popsi berkomitmen akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas para atlet biliar Indonesia agar mampu bersaing di level internasional. Dari Jakarta, Nata Arman, Dimas Winardi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. 7 wisatawan terjebak air bah saat berwisata di kawasan Sungai Bangek di Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, proses evakuasi ke-7 wisatawan berlangsung dramatis. Jalan dong, jalan. Nah, ini yang sekali itu kan dilawan. Dengan menggunakan tali, sejumlah petugas gabungan dari Rescue Basarnas, BPBD, PMI, TNI, Polri, dan masyarakat mengevakuasi satu persatu wisatawan yang terjebak air bah saat berwisata di kawasan Sungai Bangek, Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena debit air sungai yang cukup deras sehingga menyulitkan petugas. Proses evakuasi berlangsung hingga 2 jam. 7 orang wisatawan tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sebelumnya, ke-7 orang wisatawan tersebut berwisata ke Sungai Bangek. Namun ketika hendak kembali pulang, debit air sungai tiba-tiba meluap akibat hujan deras yang mengguyur hulu sungai hingga mereka terjebak.
setelah kami tanya ke si Supervor langsung, beliau melaksanakan aktivitas mandi di lubungan laut di atas. Jadi beliau berangkat sekitar pukul 14 sampai di posko, kemudian naik ke atas sampai di tempat pemandian sekitar pukul 14.30. Jadi setelah beliau mandi, kemudian turun dan cuaca di hulu sudah hujan, kemudian terjebak. Kalau untuk kondisi Supervor waktu pas ditemukan ini seperti apa, Dan? Kalau untuk kondisi alhamdulillah semuanya sehat, aman, tetapi ada dari 7 Supervor tadi ada yang tidak bisa berenang. Jadi beliau memutuskan untuk bertahan menunggu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan rumah warga di Jalan Satangga, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Api dengan cepat menghanguskan rumah semi permanen tempat usaha penjahit. Kebakaran ini membuat warga panik dan berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. 11 unit mobil damkar dengan 30 personel dikerahkan ke lokasi. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Kami kerahkan armada sebanyak 11 unit, jumlah personil kurang lebih 30 orang. Yang terbakar berapa rumah? Untuk rumah yang terbakar 1 rumah, 2 petak. Ini penyebabnya Pak? Penyebab untuk sementara belum kami ketahui, nanti pihak kepolisian yang jelaskan mengenai penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa. Kericuhan mewarnai aksi penolakan atas eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa dari pihak tergugat mencoba menggagalkan eksekusi dan menyerang petugas dengan lemparan batu dan petasan. Untuk memukul mundur massa, petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Kasus sengketa bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani ini disebut sudah terjadi sejak tahun 1996. Pihak penggugat mengaku sudah memenangkan kasus di pengadilan. Sementara menurut tergugat, putusan sengketa belum final dan masih dilakukan banding di pengadilan tinggi. Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, itu ada kesepakatan bahwa pihak pemohon eksekusi itu tidak boleh lagi melanjutkan eksekusinya karena pihak termohon merasa putusan kemenangan itu diduga ada rincian palsu dan mereka sudah lapor ke Mabes Polri. Sebanyak 900 personel kepolisian dari Polrestabes Makassar diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan aksi penolakan agar situasi kembali kondusif. Berdasarkan permintaan dari pengadilan Kota Makassar terkait mengenai masalah permintaan untuk bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi hari ini, alhamdulillah sementara ini kita bisa saksikan berjalan dengan aman dan lancar. Setelah massa dipukul mundur, proses eksekusi kembali dilanjutkan dengan menggunakan alat berat di lahan seluas 4.000 meter persegi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan orang menyerang kelompok lain yang sedang dirawat di Puskesmas Geger di Bangkalan, Jawa Timur. Penyerangan terjadi akibat beda dukungan antara dua tokoh masyarakat. Warga yang marah menyerang Puskesmas Geger Bangkalan mengacungkan berbagai jenis senjata tajam. Dengan penuh emosi, warga memaksa masuk ke dalam. Beberapa orang bahkan sempat berhasil merangsek ke dalam lobi puskesmas. Kondisi ini membuat para perawat, pegawai, dan keluarga pasien lainnya menjerit histeris. Warga ketakutan melihat berbagai senjata tajam masuk ke dalam puskesmas. Anggota TNI Koramil dan polisi mencegah serta memukul mundur warga. Sebelumnya perselisihan sesama warga yang berbeda dukungan antara dua pihak tokoh masyarakat setempat. Selisih yang awalnya berupa cekcok mulut, kemudian berubah aksi perkelahian dengan senjata tajam. Dua orang dari masing-masing kubu terluka parah. Salah satu korban kemudian dievakuasi ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis atas luka yang dialami. Yang mana yang melibatkan dua pihak, masih kami dalami profil dari keduanya, motif dari keduanya. Yang kami terima, keduanya saat ini sama-sama terluka, sama-sama sedang diberi perawatan. Sementara dua korban yang terluka dirujuk ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan, serta salah satunya ke rumah sakit di Surabaya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, polisi merilis tes DNA dan uji lab barang bukti terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan dokter terhadap keluarga pasien RSAS Bandung. Dari hasil tes DNA dan lab, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Bidang Kedokteran Polda Jabar mengumumkan hasil tes DNA dan uji lab barang bukti yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Dari hasil tes DNA dan uji sampel yang diberikan ke Puslap 4 Mabes Polri, dapat dibuktikan secara ilmiah atau scientific crime investigation, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal pelecehan dan kekerasan seksual terhadap ketiga korban yang merupakan keluarga dan pasien di RSHS Bandung. Ditemukan profil DNA tersangka pada swab kondom yang diberikan pada kita. Yang kedua, tidak ada DNA individu laki-laki pada swab vagina korban. Yang ketiga, ditemukan profil rambut pubis di TKP sebagai profil DNA daripada tersangka. Demikian yang perlu saya sampaikan sekali lagi, hasil ini dilakukan oleh Lab DNA Pusdokes Polri yang sejujur-jujurnya guna proses penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya tersangka Priguna Anugrah dilaporkan atas tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 3 orang keluarga pasien. Hingga kini tersangka masih menjalani tes psikologi dari tim Bitdokes Polda Jabar. Dirinya pun dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, Jonathan Frizzy diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Bandara, di mana publik figur yang disapa akrab dengan Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizzy sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras.
Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Suta. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung pada penangkapan terhadap ketiga tersangka. Pemirsa, awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Meski demikian, pemerintah memiliki jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang semakin terasa. Penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar diduga akibat konflik geopolitik yang telah mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Bagi para pekerja yang terdampak PHK, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan akan keterampilan baru menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Menaker menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Jika gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi, hal ini menekan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelompok menengah ke bawah menjadi rentan terhadap gejolak yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman bersama dengan Menteri Kesehatan menyerahkan kunci rumah kepada tenaga kesehatan di Kendal, Jawa Tengah. Adanya perubahan bagi nakes ini dinilai membantu meringankan kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyerahkan kunci rumah untuk perubahan para tenaga kesehatan di Perum Puri Delta Asri 9, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Penyerahan kunci bagi tenaga kesehatan ini dilaksanakan secara serentak di 4 titik di Indonesia. Kuota 30 rumah untuk tenaga kesehatan dari 3 juta rumah yang akan dibangun pemerintah ini dipastikan memiliki lokasi yang nyaman serta bebas dari banjir. Karena program 220.000 rumah ini uangnya sudah ada, APBN sudah ada, ya. Jadi kita juga Pak Menteri Kesehatan tahu berkat dukungan Bapak Presiden, DPR, Menteri Keuangan, BUMN dan semua, kita juga mudah-mudahan akan dapat tambah. Jangan sampai kuantitasnya meningkat, kualitasnya. Diketahui di Jawa Tengah kebutuhan sandang, pangan, dan papan masih sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan tercatat masih ada 1 juta orang yang masih menempati rumah tidak layak huni. Di launching di wilayah kita, jatahnya dari Pak Menteri kan 20.000. Untuk Jawa Tengah kebagian berapa? Jawa Tengah
Yang jelas sudah dibagi, Jawa Tengah sudah dapat. Tapi prinsip bahwa kita akan dukung kegiatan Pak Menteri Perumahan karena sandang pangan papan di wilayah kita kan Pak. Terutama Jawa Tengah kita masih memerlukan hampir 1.200.000 RT. Jadi rumah layak huni nanti akan kita kebut. Anggaran kita cukup untuk APBD kita khusus untuk rumah layak huni. Sekian rumah, terus untuk tenaga kesehatan, Kendal dan Semarang. Saat ini tercatat jumlah tenaga kesehatan di Indonesia mencapai 1,49 juta orang. Diharapkan dengan adanya program rumah bagi tenaga kesehatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh hari ini memberangkatkan ratusan petugas haji yang akan bertugas di Tanah Suci selama 70 hari. Ya, pelepasan petugas diawali dengan apel di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan Anda juga bisa menemukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan jangan lupa pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @official iNews. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmi Antania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh memberangkatkan sebanyak 389 petugas haji untuk bertugas melayani jemaah calon haji di kota Madinah, Arab Saudi. Sebelum diberangkatkan, apel pelepasan petugas digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Rangkaian apel pelepasan meliputi arahan dari Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh hingga prosesi mencium bendera merah putih yang dilakukan satu persatu oleh petugas haji. Ratusan petugas haji terpilih ini berasal dari berbagai instansi, mulai dari kepolisian, TNI, Kementerian Agama, hingga instansi lainnya. Para petugas haji akan ditempatkan di bandara dan kota Madinah selama kurang lebih 70 hari. Saat ini kita berangkatkan 342, ya, dan itu mereka akan bertugas di bandara Madinah, ya, untuk menyambut jamaah haji Indonesia dan juga tentu di Dakar Madinah, di hotel-hotel di sekitar Markaziyah di Madinah gitu. Jadi ini keberangkatan kelompok pertama. Pelayanan yang diberikan petugas haji meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan lansia disabilitas, perlindungan jamaah, penanganan krisis dan pertolongan pertama, hingga layanan media haji. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.